Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, tadi break sejenak. Ya, hukum tajwid ini bisa dipahami ya? Ya, karena kalian sudah, saya yakin kalian sudah paham dan sudah mengerti karena sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Selanjutnya, isi kandungan daripada surah At-Tin. Ya, di situ ada surah At-Tin yang kita ketahui bahwa surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin, buah tin di ayat pertama pada surat tersebut yang bunyinya wattini wazzaitun. Ati ya, At-Tin yang memiliki isi kandungannya sebagai berikut. Sebetulnya ada banyak, namun di sini Ustadz bahas hanya beberapa saja. Di antaranya, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini ada di ayat keempat. Wattini wazzaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena dia dibedakan kondisinya dan derajatnya daripada makhluk ciptaan yang lain, seperti hewan ataupun alam dan sebagainya dibedakan. Ya. Kemudian selanjutnya, yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Iman itu apa? Iman itu keyakinan. Keyakinan dari sini ada di hati. Kalau iman hanya di mulut saja itu bukan. Tapi sesungguhnya iman itu ada di hati. Sama kayak niat itu ada di hati. Ini iman ini bukan nama seseorang ya, atau nama teman kita atau tetangga kita, bukan. Ya, iman itu keyakinan, yakin kepada Allah, yakin kepada rasul-rasulnya, yakin kepada kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Banyak ya. Setelah kita yakin itu semuanya, maka harus kita amalkan, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan dan kita lakukan. Ya, yang baik-baik kita lakukan, yang buruk-buruk kita tinggalkan ya. Itu ada di ayat 6. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Nah, illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Selanjutnya, mutiara hikmah. Mutiara hikmah yaitu manusia adalah makhluk yang paling baik. Oleh karena itu, ia wajib menjaga kedudukannya. Nah, dia harus, karena sudah diberikan fitrah dan juga derajat yang tinggi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita jaga sebaik mungkin. Ya, sekarang banyak ya yang banyak manusia yang kelakuan dan sifatnya seperti hewan, seperti syaitan. Ya, banyak. Kalau kalian lihat di medsos itu banyak ya. Itu tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah. Tidak, kurang menjaga kedudukannya. Selanjutnya, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Iman kepada Allah ya, dan juga melakukan kebaikan antara sesama, kebaikan kepada hewan, pada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, itu harus kita lakukan. Dan yang buruk-buruknya kita tinggalkan. Ya. Yang sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Ini kebalikan yang tadi nih. Ya, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sudah diciptakan, Allah sudah menciptakan dia, tapi dia tidak beriman, tidak menyembah kepada Allah dan juga mendustakan hari akhirnya. Selanjutnya, catatan tambahan, ini yang tidak ada di buku ya. Yang pertama, pada terjemahan atau arti surat yang tadi di ayat keberapa itu? Ayat kedua ya kalau nggak salah. Ya, tentang Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini dia berada di negara Mesir ya. Bisa disebut juga sebagai Gunung Musa yang terletak di semenanjung Sinai di negara Mesir dengan ketinggian kurang lebih 2285 meter, sangat tinggi itu. Kenapa gunung tersebut dikatakan Gunung Musa? Karena ya, gunung tersebut ya, di gunung tersebut Nabi Musa menerima 10 perintah dari Allah. Ya. Di antaranya apa saja tuh 10 perintah tersebut? Yang pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Ini tidak boleh ya, musyrik ya, ingkar ya, menduakan Allah. Allah itu esa, ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya dialah Allah, Tuhan yang esa, yang satu. Dia tidak punya orang tua dan juga tidak punya anak. Ya. Hanya punya para malaikat, rasul-rasulnya, para pembantu-pembantunya. Selanjutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau tidak hormat ya. Jangankan Tuhan, orang tua atau teman-teman kita ya, itu tidak boleh memanggil dengan namanya nama hewan misalkan, ataupun nama cakep-cakep ya, dipanggil bejo, kagak boleh ya. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan. Apa itu kuduskan? Kuduskan itu sucikan hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, jangan membunuh. Nah, ini haram. Ya, membunuh. Bolehnya sembelih. Nah, kalau sembelih itu hewan-hewan yang dijadikan ya, kurban misalkan kambing, sapi, kerbau dan sebagainya dan yang lainnya. Kalau manusia tidak boleh, haram itu. Jangan berzina, haram juga. Jangan mencuri. Nah, kita punya barang ya, cukuplah barang kita syukuri apa yang sudah kita miliki ya. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, tidak boleh ya, bersaksi bohong kepada teman. Ya, misalnya ada permasalahan, Ustadz butuh informasi, ternyata kamu memberikan informasinya salah ataupun bohong. Ya, tidak boleh. Yang kesembilan, jangan mengingini istrinya atau hamba laki-laki. Ya, ini tidak boleh juga. Kan masing-masing kita sudah punya kepemilikannya masing-masing. Cukup disyukuri. Kemudian, jangan mengingini rumah sesamamu secara tidak baik ya. Apa nih? Ini kehalingan ini. Ya, jangan mengingini rumah sesamamu. Ya. Maksudnya ini adalah mungkin bisa kita maknai mengambil ataupun mencuri ataupun mengaku-ngakui bahwa rumah orang lain adalah rumah kita. Tidak boleh ya. Kita sudah punya rumah, sudah punya kediaman. Kecil besar sedangnya itu adalah karunia ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya 10 catatan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Ya. Baik, ini saja yang Ustaz sampaikan. Adapun nanti kalau di antara kalian ada yang ingin menyampaikan soal ataupun pertanyaan yang belum dipahami, silakan dicatat dulu di buku PAI-nya, nanti disampaikan, nanti akan kita adakan pertemuan melalui Zoom meeting ya. Itu sifatnya adalah bertanya terkait pelajaran sebelumnya. Jadi ada feedbacknya. Itu ya. Pesan Ustadz, dibaca lagi buku PAI-nya walaupun kalian gampang ataupun mudah untuk mengerjakannya, tapi jangan disepelekan. Termasuk surat Atin tadi ya, diulang lagi ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan ini bisa membantu kalian dalam memahami pelajaran ini walaupun tidak maksimal ya. Ya, karena kondisinya seperti ini, dan kita doakan semoga virus ini bisa pergi jauh dari kita dan kita bisa belajar seperti biasanya. Terima kasih. Dan terakhir kita tutup membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.